Beberapa hari yang lalu ada kejadian yang sangat-sangat luar biasa di mana Habib Rizik digeruduk oleh massa di Pemalang. Wow, luar biasa. Nggak nanggung-nanggung guys, jumlah korban yang saat itu kena luka, kena sayatan dan lain sebagainya ya, sekitar 15 orang. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pengajian Rizik Syihab digeruduk? Apa alasannya? Siapa yang menggeruduk? Jadi kronologinya, Rizik Syihab mengadakan pengajian Muharram ya, memperingati hari Muharram ya, dan di situ ada laskar-laskar FPI. Saya juga bingung ya, zaman dulu kan FPI tahun 2020 sudah dibubarkan ya, FPI, Front Pembela Islam. Kenapa sekarang ada lagi FPI? Ya, itu yang jadi permasalahan. Kemudian sekitar jam 10 lebih ya, 10-an ke atas, ada orang-orang dari kelompok PWI ya, PWI Wali Songo ya, dan mereka menggeruduk pengajian Rizik Syihab. Tiba-tiba menggeruduk pengajian Rizik Syihab dan terjadi bentrok ya. Nah, jadi saat terjadi bentrok, berdasarkan saksi dan penelusuran dari TKP, anggota daripada Rizik Syihab atau Laskar FPI menggunakan baju putih, sementara massa dari PWI menggunakan baju hitam. Jadi antara baju putih dengan baju hitam saling bentrok, ada yang lempar-lempar batu, ada yang bawa golok dan lain sebagainya. Pokoknya ya seperti orang tawuran. Jadi kalau saya perhatikan ya, untung PWI ya, Laskar PWI itu menggunakan baju warna hitam. Coba ya kalau misalnya sama-sama menggunakan baju warna putih ya kan, FPI menggunakan baju warna putih, terus Laskar PWI menggunakan baju warna putih. Ya pasti sesama mereka bisa tidak saling mengenal ya kan, namanya tawuran ya kan. Mereka sengaja membedakan bajunya, ya cerdas juga ya, dari kalangan PWI mereka menggunakan baju warna hitam ya. Coba kalau warna baju putih ya, mereka akan ya sangat lucu ya. Tapi saya prihatin dengan korban ya. Ada sekitar 15 orang korban dan Rizik Syihab marah-marah. Ini harus ditegakkan. Ya, anggota saya banyak yang korban ya. Hukum harus ditegakkan. Jadi kalau bagian seperti ini biasanya Rizik Syihab itu ya sangat lantang ya. Kalau bagian seperti ini. Tapi kalau bagian misalnya ini ada pengerusakan rumah ibadah, ya bubarin paksa, persekusi rumah ibadah, mempersulit izin rumah ibadah, diam aja biasanya ya Rizik Syihab. Jadi Rizik Syihab itu hanya peduli dengan kelompoknya, hanya peduli dengan alirannya, hanya peduli dengan komunitasnya. Dia nggak peduli sebenarnya tentang agama, enggak. Saya tidak melihat bahwa Rizik Syihab itu orang yang beragama, enggak. Dia itu orang yang menuhankan kelompoknya, saya perhatikan. Tapi disclaimer saya tidak berpihak pada Rizik Syihab, saya tidak berpihak pada PWI ya. Saya benar-benar netral di sini ya. Kemudian ya, yang saya perhatikan itu ya, kenapa di Indonesia itu sering kejadian-kejadian seperti ini? Kenapa orang-orang Indonesia itu suka tawuran? Ya, jadi kesampingkan dulu masalah agama ya. Kesampingkan dulu ya, misalnya nih ada yang mengatakan bahwa Rizik Syihab itu suka memprovokasi ya, suka ya ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ya kesampingkan dulu itu ya, masalah seperti itu ya. Saya juga tidak membela Rizik Syihab, enggak, saya tidak membela Rizik Syihab ya. Saya juga menentang itu ya. Saya juga melihat Rizik Syihab itu sangat provokatif ya dalam menyampaikan ceramah-ceramah, sangat provokatif ya. Tapi kesampingkan dulu itu ya. Kalau saya perhatikan kenapa orang Indonesia itu suka tawuran gitu, antar kelompok, antar aliran dan lain sebagainya, apa sebenarnya yang jadi permasalahan? Jadi di video ini saya akan bongkar dari sudut pandang antropologi. Jadi kita akan melihat semua masalah ini dari sudut pandang antropologi. Dan saya akan memberikan solusi di akhir video. Langsung saja kita ke pembahasannya. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, tidak hanya di Indonesia,
di luar negeri juga atau di Amerika, di Inggris, di Eropa dan lain sebagainya zaman dulu sangat syarat terjadi yang namanya perang saudara atau tawuran ya antar kelompok ya. Seperti di Amerika misalnya. Di Amerika dulu pernah terjadi perang saudara. Pernah, bahkan pendatang dengan kaum Indian juga pernah perang kok. Ya kalau boleh jujur. Kemudian tidak hanya Amerika, Inggris juga ya antara sesama mereka perang ya antara Viking perang tuh, kemudian Scotland dengan Inggris ya, Wales dan lain sebagainya. Ada tuh film-filmnya sengaja didokumentasikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa manusia itu suka berperang ya? Kenapa suka berkelompok-kelompok gitu? Kenapa fanatik terhadap kelompok-kelompoknya? Kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena nalarnya rendah. Secara antropologi, manusia yang bernalar rendah, manusia yang primitif itu mereka biasanya berkelompok-kelompok ya. Ya, di Amerika juga seperti itu. Kalau kita melihat sekarang Amerika itu tidak perang saudara, sekarang mereka maju karena mereka sudah selesai dengan masalah mereka. Sementara Indonesia belum selesai saya melihatnya. Ya, kita itu belum pernah yang namanya perang antar kelompok di Indonesia itu yang separah di Amerika gitu. Nggak pernah. Jadi belum ada yang namanya trauma istik ya, nggak ada. Jadi kalau Amerika itu ya, kenapa mereka sekarang damai? Karena mereka sudah punya sejarah kelam masa lalu. Dan mereka tidak mau mengulangi itu. Mereka trauma mengulangi itu. Jadi di satu sisi sebenarnya perang saudara itu ada dampak baiknya. Apa dampak baiknya? Saya tidak sedang memprovokasi yang nonton video ini untuk perang saudara ya. Dampak baiknya itu untuk sebagai pelajaran, sebagai pengingat bahwa perang saudara itu tidak ada gunanya. Sama seperti di Amerika dulu. Pernah ya, zaman koboi, mereka ya antar wilayah perang, perebutan wilayah, perebutan kekuasaan politik dan sebagainya. Ya. Di Inggris juga seperti itu antara kelompok Scotland dengan Inggris ya dengan negara-negara bagian lainnya. Mereka perang-perangan, bunuh-bunuhan ya. Viking dan lain sebagainya. Ada banyak kok kejadian-kejadian seperti itu di Eropa. Mereka melakukan itu pada saat orang-orang Eropa belum semaju sekarang pemikirannya. Nalarnya masih rendah. Sama seperti orang Indonesia masih bernalar rendah. Jadi biasanya negara yang bernalar rendah itu mereka sangat suka yang namanya tawuran, perang saudara, seperti ini, seperti kisah antara PWI dengan FPI ini. Ya, saya tidak membela salah satu kelompok, enggak. Saya hanya menyoroti kenapa kejadian-kejadian seperti ini berulang. Ya, kalau saya berpihak nanti nggak bakal ada solusi kan. Kalau misalnya saya berpihak pada PWI, oh FPI yang salah dan semua bla 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 bla, nggak akan ada solusi. Tidak hanya sebatas agama, dalam hal kesukuan juga ya dulu pernah terjadi konflik sebenarnya di Indonesia, yaitu konflik Poso ya. Dulu pernah terjadi konflik-konflik horizontal ya. Tapi tidak terlalu separah yang ada di Amerika ya atau di luar negeri. Tidak separah itu. Jadi kita itu masih nanggung gitu ya. Maksudnya gini guys, kalau mau maju tuh ya kalau perang saudara sekalian gitu ya. Biar apa? Biar sama-sama tahu, oh ternyata perang saudara itu nggak enak ya. Oh ternyata perang saudara itu dampaknya itu tidak ada yang baik ya. Jadi harus ada pelajaran gitu. Baru negara bisa maju. Rata-rata saya melihat seperti itu, negara-negara maju seperti itu ya. Awalnya mereka primitif seperti Indonesia, perang saudara dulu gitu ya. Perang saudara dan mereka bersatu ya. Ketika mereka bersatu dan mereka menjadi negara maju. Kemudian kita beralih ke Indonesia misalnya. Kenapa orang Indonesia itu sangat suka yang namanya tawuran, ya konflik antar kelompok dan sebagainya? Apa yang jadi permasalahan? Permasalahan yang paling mempengaruhi itu secara antropologi ya. Karena dipengaruhi oleh kolonialisme. Jadi dulu Belanda itu untuk menjajah Indonesia itu mereka mengangkat yang namanya kesukuan ya. Identitas kesukuan. Divide et impera. Dipecah-pecah lalu dikuasai. Belanda sengaja mempertajam kesukuan. Oh, suku ini beda dengan suku itu, suku ini dengan suku ini beda. Oh, kalian suku ini dikata-katain sama suku itu. Jadi adu domba, dipecah-pecah. Ya, dibentur-benturkan. Kenapa Belanda melakukan seperti itu?
untuk memperirit biaya untuk menjajah Indonesia itu harus apa? Harus dibentur-benturkan, sibuk dengan masalah konflik, ya, sibuk dengan masalah kesukuan, ya, masalah agama, ya, sengaja disibukkan untuk apa? Untuk menjajah Indonesia. Belanda juga sebenarnya, ya, mereka membangun rumah ibadah kok. Tujuan mereka apa? Untuk menyibukkan masyarakat Indonesia itu masalah agama. Ya, makanya di video sebelumnya saya bahas tentang kisah Snokur Gronje. Snokur Gronje itu salah satu orang Belanda yang menyamar jadi ulama di Indonesia, dan dia menyuruh orang Indonesia untuk sibuk dengan urusan-urusan akhirat, ya. Akhirat yang difokuskan. Biar apa? Biar tanggung jawab mereka di dunia tertinggal. Itu yang diinginkan oleh Belanda. Jadi ini semacam teknik adu domba ala Belanda. Dan ketika Belanda sudah tidak menjajah Indonesia lagi, ya, sampai sekarang masih membekas identitas kesukuan yang ada di Indonesia. Ya, sangat membekas kesukuan yang ada di Indonesia. Ya, makanya ini semacam bom waktu ya menurut saya pribadi. Kalau kita tidak selesai dengan hal seperti ini, kalau misalnya tidak ada konten kreator yang mengangkat ini, ya, kemudian takut membicarakan hal ini, ya, karena ini masalah sensitif, nggak bakalan ada solusi, ya. Jadi harus dibicarain, harus diomongin. Makanya saya bangun channel ini untuk apa? Untuk, ya, mengomongin sesuatu hal yang sangat sensitif dan penting. Ya, ini yang perlu kita pahami. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa orang Indonesia itu sangat fanatik terhadap kelompoknya, seperti Rizik Syihab, sangat fanatik terhadap kelompoknya. Kalau kelompoknya diganggu, dia akan marah-marah. Tapi kalau kelompok orang lain yang diganggu, dia diam aja. Kalau misalnya ada persekusi rumah ibadah orang lain di Cidahu, misalnya ada perusakan rumah, misalnya rumah orang lagi ibadah, diam aja. Korupsi merajalela, diam aja. Tapi ketika kelompoknya diserang, ketika FPI digeruduk, maka dia akan berteriak seperti orang yang mau mati. Ya, tegakkan keadilan. Jadi menurut saya ini ada semacam keberpihakan. Kalau pemuka agama itu nggak boleh seperti itu. Dia tidak boleh berpihak, ya. Nggak boleh berpihak. Kalau sudah menjadi pemuka agama yang sangat-sangat terkenal. Jadi apa alasan selanjutnya? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang Indonesia suka berkelompok-kelompok, ya, terhadap komunitasnya dan lain sebagainya? Alasan yang paling masuk akal itu karena budaya kolektivitas. Jadi di Indonesia itu, ya, kita tuh lebih mementingkan yang namanya kelompok kita daripada kepentingan pribadi. Ya, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Karena apa? Karena dulu Indonesia itu kan sama seperti negara lainnya, berbentuk kesukuan-sukuan, ya. Walaupun satu suku, kalau beda kelompok, dulu juga pernah saling serang juga, ya. Ya, seperti misalnya, ya, kita ambil orang Papua dengan orang Papua lainnya sering ribut kok, ya. Kemudian orang Jawa dengan orang Sunda dulu pernah perang. Kemudian orang Batak dengan orang Minang juga pernah perang zaman dulu, ya. Orang Aceh dengan orang Batak juga pernah perang zaman dulu. Ya, zaman dulu banget, ya. Jadi secara tidak langsung, ya, tradisi semacam ini turun-temurun, ya, secara tidak langsung. Jadi kalau misalnya nih kelompok kita itu diserang, kita berpikir bahwa kita adalah bagian daripada kelompok kita. Kalau kelompok kita diserang, itu artinya seperti menyerang diri sendiri. Ya, keamanan terganggu. Sehingga apa? Sehingga kita lebih mementingkan yang namanya kelompok daripada individualitas. Nah, sama seperti yang terjadi di Pemalang kemarin. Kelompok FPI diserang, kemudian kelompok PWI juga merasa bahwa orang-orang FPI itu bikin ulah, bikin masalah. Sehingga apa? Sehingga ketika kelompoknya diserang, ya, mereka akan fanatik terhadap kelompoknya. Ya, ini semacam jiwa-jiwa primitif dalam kehidupan modern, ya. Ini semacam jiwa-jiwa primitif, ya. Kemudian, ya, alasan selanjutnya misalnya karena punya tradisi gotong royong. Jadi tradisi gotong royong itu nggak selamanya baik, seperti berang bermata dua. Ada tujuannya untuk baik, ada tujuannya yang tidak baik. Tradisi gotong royong itu bisa digunakan untuk hal-hal seperti ini, ya. Untuk mempersekusi orang lain bareng-bareng, ya. Misalnya nih, ya, ada orang lagi ibadah digeruduk rame-rame. Kemudian ada orang lagi pengajian digeruduk rame-rame.
ada orang yang tidak setuju dengan kita digeruduk rame-rame. Jadi digeruduk rame-rame itu sama seperti gotong royong ya, tapi tujuannya tidak baik. Jadi orang Indonesia itu sangat suka yang namanya bergotong royong, dan ya sisi buruknya orang Indonesia itu bergotong royong juga pada hal-hal yang negatif seperti ya tawuran, persekusi dan sebagainya. Ya ada berbagai macam ya. Nah, yang jadi permasalahan, kenapa hal seperti ini dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai gitu? Apa yang jadi permasalahannya? Permasalahan yang paling masuk akal itu sebenarnya ini bisa diselesaikan oleh pemerintah sebenarnya, tapi pemerintah juga mereka bukan kadangkala, emang sering mengkotak-kotakan masyarakat juga ya. Seperti partai A, partai B. Oh ya, partai A dikata-katain, oh itu partainya jelek, oh ini partainya nggak bagus, oh partai kita yang paling bagus, oh partainya korupsi, partai kita nggak pernah korupsi, padahal sama-sama korupsi juga kan. Pada kampanye juga seperti itu, oh itu orang partai ini nggak benar, itu yang benar adalah kita, oh itu pada maling semua, oh itu penjahat dan sebagainya. Jadi justru para politisi yang mengkotak-kotakkan masyarakat. Susah emang ya, negara demokrasi itu susah ya seperti ini. Kalau nalarnya rendah, masyarakatnya nalar rendah, dikasih demokrasi seperti ini, digunakan untuk mengkotak-kotakkan. Tidak hanya kesukuan, partai dan sebagainya. Agama juga seperti itu, politik identitas. Oh ya, kita adalah utusan Tuhan. Kita adalah Imam Mahdi misalnya. Kita adalah utusan Imam Mahdi. Ada banyak itu ya di Konoha seperti itu ya. Kemudian agama itu nggak benar, jangan pilih pemimpin yang beda iman, pilihlah pemimpin yang seiman dan sebagainya. Ini namanya politik identitas ya. Sangat-sangat ketara sekali ya di Indonesia seperti ini, politik identitas. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya sebenarnya pemerintah ya yang harus turun tangan ya. Karena apa? Karena pemerintah itu dikasih wewenang ya. Dia punya tanggung jawab, dia punya kuasa gitu ya untuk meredakan semuanya ini. Tapi saya melihatnya pemerintah kita itu justru nggak peduli ya. Yang peduli itu ya segelintir orang ya. Saya juga bahas ini, yang nonton juga paling sedikit, paling di bawah 1.000 ya. Karena apa? Karena ya konten edukasi itu nggak diminati sebenarnya. Nggak ada orang yang suka konten edukasi di Indonesia. Jadi itu salah satu ciri kenapa orang Indonesia itu tidak maju. Kalau konten edukasi masih belum rame, kalau konten-konten yang viral itu konten-konten pamer-pamer belahan, joget-joget nggak jelas, gosip, berita-berita negatif dan sebagainya, maka Indonesia sampai kiamat pun tidak akan bisa menjadi negara maju. Tidak akan bisa menjadi negara maju. Sangat susah menjadi negara maju. Solusinya sebenarnya yang pertama dari pemerintah, kemudian pendidikannya. Namun pendidikan di Indonesia juga ya saya melihatnya mau kotak-kotakan juga ya. Pendidikan di Indonesia itu ya malah ngajarin korupsi ya. Karena gurunya juga banyak yang korupsi kok di Indonesia. Ya dana BOS dikorup, dana itu dikorup, studi tour apalagi. Aduh, susah emang. Lalu siapa yang jadi pemberi solusi dalam hal ini? Kaum intelektual biasanya. Namun kaum intelektual biasanya diam aja. Kaum intelektual itu sangat idealis biasanya. Mereka biasanya cari aman ya. Ngapain sih menyuarakan tentang solusi-solusi biar tidak terjadi tawuran-tawuran ya, persekusi dan lain sebagainya. Biasanya kaum intelektual itu diam aja. Mereka hidup dalam zona nyaman biasanya. Nggak mau ya mengedukasi, memberikan suara dan lain sebagainya ya. Jadi makanya ada pepatah mengatakan hancurnya suatu negara itu karena kaum intelektual diam. Bukan karena banyaknya orang jahat, tapi kaum intelektual diam dan orang jahat yang jadi berkuasa, yang bersuara gitu. Ya. Dan ketika orang jahat yang bersuara, maka itu semacam doktrin ya. Kalau diulang-ulang terus, maka itu sebuah jadi kebenaran. Itu susahnya ya untuk mengedukasi orang Indonesia. Semoga yang nonton video ini teredukasi ya. Mohon maaf ya guys, saya tidak menggurui yang nonton video ini, tapi biar kita bisa belajar dari kesalahan bangsa lain, kita belajar secara antropologi, ya, pendidikan dan lain sebagainya. Oke, semoga kejadian-kejadian seperti ini jangan terulang lagi ya.
Saya Reko Noang, salam rasional.